Di 20K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Raja dari Segala Raja, jangan lupa like, share dan subscribe. Kalau tidak kuretakan jantung kalian. Hehehehe. Bab 241 sampai bab 250. Segera, polisi tiba. Dan Chu Enren dan sahabat laki-lakinya dibawa ke mobil polisi. Omi membawa Liona kembali ke rumah. Keduanya dengan jantung berdebar-debar. Hal semacam ini tidak pernah terjadi lagi. Pada saat ini, di bandara kota Linjiang, seorang pria parubaya dengan wajah dingin berjalan keluar dari bandara. Pria ini diikuti oleh seorang asisten wanita. Asisten wanita itu berkata, "Loah, cari hotel untuk menginap dulu. Kekalahan debu merah tidak begitu mudah ditemukan dalam waktu singkat." Pria parubaya itu berkata dengan dingin, "Kali ini, jika saya tidak membunuh Wan David Reddas, saya, Loah, tidak akan pernah pergi. Satu kekalahan debu merah. Jika Anda bersembunyi sepanjang hidup Anda, saya akan menunggu Anda di kota Linjiang selama sisa hidup Anda." Setelah mengatakan itu, pria parubaya itu berjalan maju dengan kemarahan yang tak ada habisnya di matanya. Pria parubaya ini adalah pembunuh Skeleton Organization, codename Loah, dengan peringkat seni bela diri 62+, dan merupakan platinum assassin yang terkenal di Skeleton Organization. Kali ini, codename Loah sengaja datang ke kota Linjiang untuk membunuh Reddas yang dikalahkan, menyebabkan kegemparan di dunia pembunuh juga. Di rumah Song Daitian, Liu Yue dan Song Daitian duduk di ruang tamu sambil membungkuk dan menonton TV. Pada saat itu, telepon Liu Yue berdering. Dan ketika dilihat, itu dari kakak laki-lakinya. "Hei, kakak laki-laki." Liu Yue sibuk. Situs web pertama M. Jaring. Liu Yue. Sesuatu yang besar akan terjadi di kota Linjiang. Kakak laki-laki Liu Yue membuka mulutnya dan mengatakan sesuatu yang besar akan terjadi dengan kalimat pertama. "Kakak senior, hal besar apa yang akan terjadi di kota Linjiang?" Liu Yue bingung. Berita terbaru di dunia pembunuh. Skeleton Organization Platinum Killer Loah telah pergi ke kota Linjiang untuk bersiap-bersiap Wan David Reddas. Masalah ini telah menyebabkan kegemparan di dunia pembunuh. Tubuh Liu Yue bergetar. Pembunuh Platinum telah datang ke kota Linjiang. Platinum Liu Yue. Diharapkan banyak pembunuh di industri ini akan datang ke kota Linjiang dalam beberapa hari ke depan. Saya juga akan datang ke sini. Namun, ini akhir tahun. Anggap saja sebagai istirahat. Bagus. Hubungi aku ketika kamu sampai di sana. Menutup telepon. Song Daitian melihat wajah Liu Yue gemetar. Sibuk bertanya. "Liu Yue, apa yang terjadi?" "Paman Song, ada sesuatu yang besar terjadi lagi di kota Linjiang. Organisasi Skeleton Platinum Killer Loah sepertinya datang ke kota Linjiang untuk bersiap menyambung satu kekalahan debu merah. Masalah ini telah menyebabkan kegemparan di dunia pembunuh. Saya khawatir akan ada banyak pembunuh yang datang ke kota Linjiang dalam beberapa hari ke depan untuk bersenang-senang. Kakak laki-laki saya juga untuk datang ke kota Linjiang untuk bersenang-senang, bersama dengan melihat bagaimana satu pembunuh platinum akan debu merah kekalahan." Song Daitian terkejut. Pembunuh platinum akan membunuh satu kekalahan debu merah. Yah, Platinum Slayer. Dengan level seni bela diri setidaknya 60. Kali ini, aku khawatir Wan David Reddas akan mati. Song Daitian sedikit khawatir. Wan David Reddas adalah seseorang yang dia kagumi. Omi dan Liona kembali ke rumah, mandi, dan kembali ke kamar masing-masing untuk tidur. Malam tanpa sepatah kata pun. Di rumah Su Meiqian. Su Meiqian berusia sekitar 1 pagi ketika tendon lembut 9 malam di tubuhnya akhirnya teratasi. Su Meiqian menyalakan, memasuki kamar mandi, dan menyiram dirinya dengan air panas. Pikirannya terus-menerus mengingat adegan di mana Wan David Reddas melihat bagian atasnya setengah telanjang. Dan bagaimana Wan David Reddas mengirimnya pulang sambil diam-diam menyalurkan energi internal ke arahnya sehingga dia tidak akan kedinginan. Peristiwa ini membuat Su Meiqian tak terlupakan. Keesokan harinya, Su Meiqian mendapatkan kembali acaranya yang dulu. Sebelum dia pergi bekerja di Biro Keamanan Umum.
Direktur menelepon. Hei, kepala. Ada pagi-pagi sekali untuk menemukanku. Di telepon. Direktur berkata. Kapten Su, akhir-akhir ini. Untuk menghentikan sementara penangkapan kekalahan debu merah dan pembunuhan bandara. Dan mendistribusikan lebih banyak pasukan polisi untuk mencegah keselamatan warga kota Linjiang. Kepala. Apa yang terjadi? Mengapa tiba-tiba membutuhkan lebih banyak keamanan bagi masyarakat? Su Mei kian bingung. Saya mendengar bahwa itu kelompok pembunuh. Pembunuh Platinum. Datang ke kota Linjiang kami dengan tujuan langsung menuju ke Wan David Red Dash. Masalah ini menyebabkan kegemparan di dunia pembunuh. Dan saya mendengar bahwa banyak pembunuh tanpa hal lain untuk dilakukan juga akan datang ke kota Linjiang untuk berkumpul dalam kesenangan. Bukan hal yang baik bagi begitu banyak pembunuh untuk berduyun-duyun ke kota Linjiang. Jadi lebih berhati-hati untuk mencegah keselamatan warga. Ah, Su Mei kian terkejut. Pembunuh Platinum telah datang ke kota Linjiang. Jangan ceroboh. Platinum Killer. Dikabarkan bahwa yang terburuk dari mereka berada di tingkat seni bela diri ke-60. Bahkan kamu mungkin tidak cocok. Ada juga banyak pembunuh yang memenuhi kesenangan. Membanjiri kota Linjiang sekaligus. Tidak tahu apakah mereka akan membangkitkan kota Linjiang. Saya berharap kali ini yang disebut Platinum Killer benar-benar dapat membunuh Red Dash yang kalah dan menyelesaikan masalah ini untuk polisi kita. Kepala. Jangan khawatir. Saya akan memperhatikannya. Su Mei kian menutup telepon. Tidak tahu mengapa. Tiba-tiba sedikit khawatir Wan David Red Dash akan mati. Hah, Su Mei kian tiba-tiba menamparkan dirinya sendiri dan memarahi. Saya benar-benar khawatir bahwa satu kekalahan debu merah akan mati. Saya seorang polisi rakyat. Bagaimana saya bisa khawatir tentang seorang penjahat? Jika satu kekalahan debu merah dibunuh, ini memecahkan masalah bagi polisi. Saya harus menunggunya. Namun, ketika Su Mei kian memikirkan malam tadi, satu kekalahan debu merah menyelamatkannya. Dan dalam menghadapi godaannya yang indah, tidak melanggarnya sedikit pun. Dan juga menyampaikan kekuatan internal untuk menghangatkannya. Begitu banyak hal. Su Mei kian tampaknya sangat tidak mau membiarkan mati di dalam. Hati Su Mei kian sepertinya sangat enggan membiarkan mati. Jika dia sebelumnya, dia akan berharap Red Dash benar-benar menghilang dari dunia ini. Omi sedang duduk di kelas ketika dua anak laki-laki di barisan depan sedang berdiskusi. Pernahkah Anda mendengar rumor mengatakan, ada pembunuh Platinum yang datang ke kota Linjiang kami untuk memutar satu kekalahan debu merah. Masalah ini telah menyebar di jendela Linjiang, dan polisi juga telah memperkuat keamanan di kota Linjiang. Tentu saja, itu hanya terdengar saat ini. Jantung Omi berdebar kencang saat mendengar diskusi tentang anak laki-laki di barisan depan. Pembunuh Platinum. Omi mengeluarkan ponselnya dan masuk ke forum jendela Linjiang untuk memeriksanya. Benar saja, forum jendela Linjiang memiliki banyak postingan serupa. Apakah kamu akan mati dalam satu kekalahan? Saya harap dia hidup. Rasanya jika dia mati. Banyak orang yang memposting di jendela Linjiang berharap Wan David Red Dash tidak akan mati. Tapi bisa dilihat bahwa semua postingan jendela Linjiang yang membahas masalah ini membawa nada tegang. Wan David Red Dash sudah memiliki banyak penggemar di kota Linjiang. Dan sebagai penggemar Wan David Red Dash, hal yang paling menarik adalah melihat postingan tentang seseorang yang datang untuk membunuh Wan David Red Dash. Atau berita tentang polisi dengan penuh semangat menangkap Wan David Red Dash. Saat ini, di kantor Song Daitian, Song Daitian sepertinya tidak berminat untuk bekerja di kantor dan selalu mengunjungi teleponnya untuk melihat apakah ada informasi lebih lanjut tentang Wan David Red Dash dan Platinum Killer. Tentu saja, ada juga orang-orang yang sangat bersemangat saat ini. Di rumah Liao Jiayuan, Liao Buffalo tertawa. Telur kura-kura dari Wan David Red Dash itu. Sudah kubilang cepat atau lambat. Seseorang akan datang untuk merawatnya. Sekarang lihat. Di sebelahnya. Li Haolin sibuk berkata. Paman Liao. Pembunuh Platinum ini. Dengan nama Sandi Loah. Dianggap terkenal di dunia pembunuh Tingkat seni bela dirinya. Dikabarkan telah mencapai 62. Harga untuk pembunuh Platinum seperti mereka setidaknya 200 juta. Tanpa diduga. Pembunuh Platinum. Secara pribadi datang ke kota Linjiang untuk mengulang satu kekalahan debu merah. Liao Jiayuan bertanya, apakah seseorang menawarkan hadiah untuk membunuh debu merah yang dikalahkan? Aku memeriksa. Tidak. Nama kode Loah.
Kali ini sepertinya gratis. Aku tidak tahu apa alasannya. Liao Suiniu tertawa. Apapun relaksasi. Hanya sampai satu kekalahan debu merah dihancurkan. Satu kekalahan debu merah itu. Terakhir kali saya menghabiskan 60 juta dolar untuk mempekerjakan seseorang untuk membunuh Omi. Tetapi pembunuh itu menghancurkan begitu dia tiba di kota Linjiang. Menyebabkan 60 juta dolar saya melayang. Saya berharap pembunuh platinum ini akan dapat dengan kejam melalui One David Red Dust. Telur kura-kura ini. Ketika saya memikirkan yang menggantung 60 juta itu, saya marah. Liao Jiayuan sibuk berkata, ada juga masalah yang aku sampaikan ke kepala babi. Di banyak tempat di kota Linjiang, terutama mereka yang biasanya lebih jahat, mereka menantikan untuk melihat pembunuh platinum yang begitu kuat datang untuk membunuh yang mengalahkan debu merah. Singkatnya, beberapa senang dan beberapa khawatir. Omi selesai membaca postingan Linjiang Window dan jatuh ke dalam keadaan menatap kontemplasi. Omi dalam hati berkata, saya telah mendengar ketika saya membunuh Blood Infant terakhir kali bahwa saudara dari Skeleton Organization Killer Bloodman, Matt Loah, akan datang mencari saya pada hari yang dipilih. Tetapi saya tidak berharap bahwa itu akan datang begitu cepat. Nama kode Loah ini, dengan peringkat seni bela diri setidaknya 60, saya tidak tahu apakah saya bisa menghadapinya. Omi tidak tahu bertahan berapa level dia. Lagi pula, Omi belum melawan seorang ahli di level 60. Lawan terkuat yang pernah ditemui Omi sejauh ini adalah Su Meiqian. Di Biro Keamanan Umum, saat ini, Su Meiqian sedang mengatur pertemuan dengan polisi. Ingat situs web, bersih. Kali ini direktur menjelaskan, mengaitkan penangkapan One David Red Dust, perlindungan utama untuk keselamatan warga kota Linjiang. Dengan begitu banyak pembunuh mengalir ke kota Linjiang, melindungi keselamatan warga jauh lebih penting daripada menangkap satu kekalahan debu merah. Semuanya. Sudahkah kamu mendengarkan semua tugas yang baru saja ditetapkan? Saya khawatir apa yang disebut Platinum Killer tidak akan pergi sampai dia membunuh One David Red Dust. Jadi jangan ceroboh, kata Su Meiqian. Seorang polisi bertanya, Tim Su, apakah pembunuh Platinum ini lebih kuat dari kalian semua? Aku baru level 55. Dan aku memang lebih kuat dariku. Su Meiqian Dao, di salah satu kamar hotel di kota Linjiang. Seorang pria parubaya berdiri di depan jendela sambil minum teh. Matanya menatap jalan di bawah. Di belakangnya, asisten wanitanya naik dari tempat tidur dan memeluknya. Pria parubaya itu berkata, bangga, orang yang meninggal di kota ini. Aku sepertinya bisa mendengar roh mati saudaraku menangisi kota. Asisten wanita itu bertanya, Loah, bagaimana kamu berencana membunuh debu merah yang dikalahkan? Aku mendengar bahwa bahkan polisi kota ini tidak dapat menangkapnya. Temukan cara untuk memancingnya keluar dulu. Kamu adalah asistenku. Dan bahkan peretas top. Diberi cukup waktu. Kamu harus dapat menemukan jejak. Aku tidak percaya bahwa One David Red Dust akan dapat meninggalkan jejak. Bagus. Omi meletakkan ponselnya. Meskipun Omi tidak tahu apakah Platinum Killer itu kuat dan bisa menang, Omi tidak menaruhnya di dalam hatinya. Lagi pula, bagi seseorang yang pernah menjadi ahli bawaan, tidak peduli apakah Anda level 60 atau 70, Anda masih cacing. Bahkan jika kekuatan tubuh Omi saat ini belum mencapai level 60, dengan pengetahuannya, level distrik 60 tidak akan bisa membunuh. Pada saat itu, peretas kecil yang cantik menelepon. Kakak Omi, seseorang ingin membunuhmu. Aku sudah tahu, kata Omi. Saudara Omi, aku hanya baru saja mengetahui bahwa seorang peretas telah meretas sistem lalu melintasi Linjiang, dan harus mencoba mencari tahu apa yang Anda lakukan. Pihak lain pasti akan melewati seluruh kota Linjiang, mengawasi penyelidikan apapun, termasuk panggilan telepon seluler orang yang lewat dan sebagainya. Peretas. Saya pikir kita berbicara tentang Platinum Killer. Di mana peretasnya? Hacker, saudara Omi. Anda tidak tahu tentang itu. Secara umum, pembunuh yang lebih maju akan memiliki peretas di sisi mereka. Jika tidak, Anda tidak akan dapat menemukan apapun jika Anda pergi ke tempat yang aneh untuk sebuah misi. Jika Anda memiliki hacker untuk membantu Anda, dimanapun Anda pergi, Anda akan berada di antah berantah. Bukannya saya sering membantu saudara Ki juga. Oh, lalu bagaimana keahlian peretasanmu? Hei,
Aku tidak akan menghosting. Baiklah. Aku akan menghosting apa yang aku dengar. Aku akan melihat seberapa jauh peretas itu telah membalik. Melihat seberapa terampil dia. Dan bercinta dengannya. Si cantik peretas kecil menutup telepon dengan penuh semangat. Pada saat ini, di kamar hotel, asisten wanita pembunuh platinum telah menyiapkan alat peretasan profesional. Mulai mencari kekalahan debu merah. Kota Linjiang. Sudut kota manapun. Selama ada jaringan, tidak ada tempat dia tidak bisa pergi. Namun, pada saat ini, asisten wanita tiba-tiba menemukan bahwa beberapa kode yang baru saja dia tulis sedang dimodifikasi. Asisten wanita ini terkejut. Loah, tidak bagus. Seorang peretas menyerang saya. Apa? Menyerangmu? Kamu adalah peretas top. Siapa yang bisa menyerangmu? Platinum Slayer Loah sedang sibuk. Saya tidak tahu. Sepertinya pihak lain tidak lemah. Beberapa petunjuk yang baru saja saya temukan secara otomatis dihapus oleh program modifikasinya. Dia sepertinya mencegah saya menemukan semua informasi jaringan. Platinum Killer Loah berkata, sudah kubilang bahwa kekalahan Red Dash ini tidak mempengaruhinya. Dia bahkan memiliki peretas top di sisinya untuk membantu. Tepat pada saat ini, beberapa komputer asisten wanita, tiba-tiba semuanya pingsan. Ah! Asisten wanita itu gemetar. Dia, sebagai peretas top, sebenarnya diarahkan oleh pihak lain. Kemudian, di komputer layar hitam, sebuah gambar muncul. Gambar babi kecil. Pantat babi menunjuk ke arah mereka. Tiba-tiba, babi itu memukul kentut. Kentut itu langsung membuat layar putih komputer. Ah, asisten wanita Platinum Killer sangat marah sehingga dia harus melompat. Segera menarik diri dari stasiun. Lalu menyalakan kembali komputer, berderak dan mengetik banyak simbol yang tidak dapat dipahami. Seolah-olah untuk memperkuat firewall. Siap untuk melawan. Dan tiba-tiba, itu menjadi peretas vs peretas. Di sekolah menengah Baiyun, hari sudah siang dan sekolah selesai. Omi sedang bersiap untuk pergi makan siang bersama Carlos ketika seorang siswa datang dan berkata, Tang Sao, seseorang mengundangmu untuk bergabung dengan kami untuk makan siang. Omi mengira itu Samira dan langsung menolak. Tidak pergi. Tang Sao. Dia Suyan. Peringkat kedua dalam daftar ahli jenius. Apakah kamu benar-benar tidak akan pergi? Kata siswa itu. Suyan mengundangku untuk makan malam bersamanya. Ya, jangan pergi. Omi menolak untuk pergi. Itu tidak seperti dia diundang untuk makan bersamanya. Dan dia mengirim seseorang untuk menelepon. Jadi tidak tulus. Omi tidak akan pergi. Selain itu, Suyan tidak cantik. Pergi makan malam dengan seorang gadis jelek. Omi sakit tidak tertarik setengah. Saat ini, di puncak tangga, Suyan sedang menunggu Omi. Wajahnya sedikit malu. Lagi pula, pertama kali makan dengan seorang anak laki-laki di sekolah. Ada alasan mengapa Suyan tiba-tiba pergi makan malam dengan Omi. Saudara perempuannya Sumei Qian mengatakan kepadanya bahwa Omi adalah pria yang baik. Dengan bakat luar biasa dalam seni bela diri, dan bahwa dia bisa jatuh cinta padanya. Seseorang dengan bakat seni bela diri yang begitu tinggi, kontak dengannya akan baik untuk pelatihan seni bela diri. Jadi, Sumei Qian menyuruh Suyan untuk pergi dan berteman dengan Omi terlebih dahulu. Lalu perlahan-lahan membuat Omi jatuh cinta padanya nanti. Dan akhirnya jatuh cinta pada Omi, sehingga tidak sia-sia datang ke kota Linjiang untuk sekolah menengah. Tentu saja, Sumei Qian secara khusus menjelaskan bahwa hanya romansa, bukan perilaku pranikah. Suyan setuju. Jadi, hari ini adalah pertama kalinya dia mengundang Omi untuk pergi makan malam bersamanya. Tetapi dia tidak pandai dalam hal itu. Jadi dia membiarkan seorang siswa pergi menelepon, sementara dia sendiri, dengan menunggu malu-malu di tangga. Namun, setelah menunggu sebentar, siswa yang baru saja pergi menelepon kembali dan berkata, Suyan, Omi tidak ingin pergi makan malam bersamamu. Apa? Dia benar-benar sangat membenciku. Setelah Omi menolak untuk mengambilnya, dia pergi makan siang bersama mereka berdua. Carlos menuruni tangga lainnya. Leona tidak menempel dengan Omi. Dia biasanya berada di meja yang sama dengannya saat makan siang. Ketika Omi mencapai pintu masuk sekolah, Suyan sangat marah. Omi, kenapa kamu tidak pergi makan siang ketika aku mengundangmu untuk pergi bersamaku?
Su Yan bertanya. Su Yan telah merencanakan untuk berteman dengan Omi terlebih dahulu dan jatuh cinta nanti. Tetapi dia tidak berharap itu akan berjalan begitu buruk untuk pertama kalinya. Dan dia merasa sangat malu sehingga dia belum pernah ditolak oleh siapapun sebelumnya. Omi tertawa. Mengapa saya harus pergi? Ini adalah kebebasan saya. Saya kira. Omi. Sejujurnya. Adikku memintaku untuk lebih banyak berkomunikasi denganmu dan menjadi teman di masa depan. Itu sebabnya aku berinisiatif mengundangmu untuk pergi makan malam denganku. Aku tidak berharap kamu terlalu meremehkanku. Su Yan berkata dengan balas dendam. 1 detik untuk mengingat membaca buku. Omi berkata. Su Yan, kamu ekstrim. Aku hanya tidak ingin pergi makan malam bersamamu. Kamu hanya meremehkanku. Kalau tidak, kenapa kamu menolak undanganku? Kamu terlalu tidak sopan. Omi berkata. Tidak rasional. Su Yan, kamulah yang terlalu memikirkan dirimu sendiri. Bukan orang lain yang meremehkanmu. Bagaimanapun, Anda adalah yang terbaik kedua di SMA Baiyun. Jadi jika saya tidak meremehkan Anda, hampir seluruh sekolah akan meremehkan Anda. Baiklah. Jangan masuk akal. Kamu pergi makan makananmu. Aku akan makan makananku. Omi, jika bukan karena adikku memintaku untuk berteman denganmu, aku tidak akan mengundangmu untuk makan bersamaku. Su Yan berkata dengan depresi. Menekankan bahwa saudaranya memintanya beberapa kali untuk mengangkat kakinya. Tetapi dia tidak berani mengatakan paruh kedua kalimat saudaranya. Jatuh cinta pada Omi. Omi menjawab. Pikirkan apapun yang kamu suka. Aku akan makan. Carlos, ayo pergi. Omi dan Carlos pergi. Su Yan menginjak dan kakinya berkata dalam hatinya. Kakak Omi sama sekali tidak ingin berteman denganku. Apa yang kamu ingin aku lakukan Apalagi yang kamu katakan. Berteman dulu. Lalu jatuh cinta nanti. Lihat dia seperti ini. Dia bahkan tidak ingin berteman denganku. Bagaimana dia masih bisa jatuh cinta? Su Yan memutar telepon Su Meiqian. Hei, Yaner. Ada apa? Su Yan menekankan. Kakak, sepertinya Omi tidak ingin berteman denganku. Apalagi jatuh cinta padaku. Su Meiqian tersenyum. Sulit untuk memulai semuanya. Kamu biasanya tidak akrab dengannya. Pada awalnya sudah seperti itu. Ada baik Anda memiliki lebih banyak kontak di sana. Saya khawatir pemahaman Omi tentang seni bela diri tidak lebih buruk dari saya. Dan ada baik untuk berbicara dengannya tentang romansa. Tentu saja. Kita bisa bicara. Tapi kita tidak bisa melakukan apa-apa sebelum menikah. Saya agak bingung sekarang. Saya tidak akan berbicara dengan Anda lebih banyak. Anda dapat mengendalikan diri. Su Meiqian menutup telepon. Su Yan berasumsi. Membiarkan dia menggenggamnya sendiri. Tetapi dia tidak bisa bertemu dengan anak laki-laki Carlos tertawa. Su Yan itu. Yang mengira dia adalah ahli jenius terbaik kedua. Ingin pergi makan malam bersama. Itu terlalu lucu. Jangan berpikir betapa jeleknya dia. Akankah dia menghabiskan semua yang kamu makan? Omi teringat. Carlos. Jangan bicara omong kosong. Aku tidak makan bersamanya karena dia jelek. Hanya tidak tertarik. Tidak ada interior dengan keindahan atau keburukannya. Sore harinya. Leona pergi latihan dansa lagi. Omi masih menemaninya. Hanya saja. Simran mengirim SMS ke Omi. Simran mengatakan bahwa dia bebas keluar untuk kelas gym keduanya sore ini. Jadi apakah Anda ingin keluar untuk berjalan-jalan? Omi meninggalkan studio tari dengan dalih labirin sakit. Simran sedang duduk di gym dan senang melihat Omi datang. Omi dan dia berdua berjalan dan berbicara selama sisa sesi. Di hotel, asisten wanita Platinum Killer. Teknik peretasan benar-benar dikalahkan oleh Mo. Maaf, Loah. Teknik pihak lain sangat kuat. Aku tidak akan pernah bisa menang melawannya. Aku bahkan tidak bisa menyalakannya sekarang jika aku tidak berhenti. Sial. Tidak heran debu merah yang mengalahkannya berani menggantikan surga. Karena itu terjadi. Mari kita nyatakan perang melawan Wan David Red Dust di berbagai forum dan media berita di kota Linjiang. Asisten wanita itu bertanya. Bagaimana jika Wan David Red Dust tidak berani menanggapi perang? Karena Wan David Red Dust adalah kambing hitam. Saya akan mengambil beberapa orang untuk mengancamnya dan menggunakan tekanan opini publik di kota Linjiang untuk memaksanya menunjukkan dirinya. Bagus. Asisten wanita segera mengganti komputer dan memposting di jendela Linjiang dan tempat-tempat lain.
Tetapi tentu saja, postingannya mungkin akan dihapus oleh pihak lain, sehingga media berita secara alami akan hilang. Omi dan Simran sedang berjalan dan tiba di stadion ketika Xiao Meng menelepon. Omi minggir untuk menjawab telepon. Saudara Omi, aku mengalahkan peretas pihak lain. Dia bahkan tidak bisa menyalakan komputernya sekarang. Wow, kamu baik sekali, Omi berkata dengan kagum. Kecantikan kecil ini tidak terlalu tua, hanya di sekolah menengah pertama, tetapi keterampilan peretasannya sangat luar biasa. Simran melihat Omi di belakang untuk menjawab telepon. Jantungnya agak hilang. Tidak lama kemudian, sebuah postingan anonim dari Lin Jiang Window dikirim. Kekalahan debu merah. Saya Loah. Di antara kami sudah melewati jalan di jaringan. Karena Anda memiliki nyali untuk menghentikan orang-orang saya dari menemukan Anda keluar. Saya pikir Anda harus memiliki nyali untuk menerima tantangan saya. Saya pikir Anda melihat apa yang saya ambil. Besok. Lusa. Saatnya nanti kamu lawan aku sampai mati. Beranikah kamu? Jika Anda yakin ingin menjadi kura-kura yang menyusut, maka saya akan melakukan yang terbaik untuk mencari tahu Anda. Saya tahu Anda akan melihat postingan ini kapan saja sekarang. Dan jika Anda tidak membalas saya pada pukul 8 malam, anggap saja Anda tidak berani bertarung. Pada saat yang sama, beberapa stasiun penyiaran dan stasiun TV di kota Linjiang tiba-tiba diretas dan memaksa pesan keluar. Bertahan pesan Platinum Killer Loah menantang Wan David Red Dash. Omi masih ditelepon dengan Xiao Meng. Saudara Omi, tunggu sebentar. Pihak lain telah mengganti komputer dan mengisi forum kota Linjiang. Mengirimkan postingan terbaik. Apakah saya harus menghapusnya? Belum. Aku akan pergi melihat apa yang mereka bicarakan sepulang sekolah. Omi takut Simran akan menunggu lama. Jadi dia dengan cepat menutup telepon. Omi dan Xuan Li mencegat selama setengah kelas di gym sebelum kembali ke studio tari. Pergi ke kamar mandi begitu lama. Kamu tidak akan pergi ke kamar mandi, kan? Liona bertanya. Omi baru saja pergi dan Liona merasa seperti menari bahkan tidak menarik lagi. Oh, Xuaner memintaku untuk keluar dan berbicara dengannya. Omi tidak repot-repot berbohong. Lalu kenapa kamu berbohong padaku tentang pergi ke kamar mandi? Aku khawatir kamu terlalu banyak berpikir. Kamu benar-benar peduli bahwa aku terlalu banyak berpikir. Liona merasa sedikit senang karena Omi terlalu takut memasangnya. Itu berarti dia mulai peduli padanya. Segera sekolah selesai di malam hari. Setelah Omi kembali ke rumah, dia memasuki forum jendela Linjiang untuk melihat apa yang dikatakan Platinum Killer Loah di forum. Omi segera melihat postingan teratas dari Platinum Killer. Posting terbaik ini saat ini memiliki lebih dari 2 juta balasan. Menunjukkan betapa populernya itu. Ada terlalu banyak orang di seluruh kota Linjiang yang mengikuti postingan ini. Posting itu mengatakan, biarkan Wan David Red Dash membalasnya sebelum jam 8. Dan biarkan Wan David Red Dash memilih waktu dan tempatnya sendiri untuk bertarung sampai mati. Tanpa mengucapkan kata pun, Omi segera memanggil si cantik hacker kecil. Xiao Meng, balas pesan untukku. Ini, nama kode Loah. Malam ini jam 12. Taman kolam terapung. Ayo bertarung sampai mati. Bagus. Xiao Meng segera memposting pesan anonim ini untuk Omi dan menduduki puncak postingan. Pada saat ini, di ruang tamu, Liu Chenming telah kembali dari perjalanan bisnis sore ini dan menyegarkan postingan forum. Tiba-tiba, ketika dia menyegarkan diri, dia melihat postingan teratas yang sama anonimnya. Loah, malam ini jam 12. Taman kolam terapung. Ayo bertarung sampai mati. Willow Chenming menjadi bersemangat. Di sebuah hotel, asisten wanita Platinum Killer tiba-tiba berteriak. Mat Loah. Wan David Red Dash menjawab. Malam ini jam 12. Temui kamu di Floating Pond Park untuk berduel sampai mati. Saya telah menentukan bahwa itu diposting oleh peretas di sebelah Wan David Red Dash. Dan saya tidak dapat melacak alamat IP-nya. Bagus. Cangkir di tangan Loah muncul saat dia menghancurkannya. Setelah membiarkan Xiao Meng menjawab, Omi membuang ponselnya dan turun. Meskipun banyak orang yang bersemangat, Omi tampaknya tidak terlalu berpikiran. Paman Liu. Kembali dari perjalanan bisnis, Omi berjalan ke bawah dan melihat Liu Chenming duduk di sofa bermain dengan teleponnya. Dia sibuk memanggil. Namun,
Willow Chenming sepertinya tidak mendengarkan dan tampak fokus pada ponselnya. Paman Liu. Hanya setelah Omi menelepon lagi, Willow Chenming mendengarkan. Maaf, saya tidak mendengarkan. Willow Chenming meletakkan teleponnya dan tersenyum meminta maaf. Paman Willow, apa yang kamu lihat dengan saksama? Oh, malam ini jam 12. Debu merah yang kalah dan beberapa pembunuh platinum akan bertarung sampai mati di Taman Kolam Terapung. Aku bahkan tidak bisa bersemangat tentang acara sebesar itu. Willow Chenming berkata dan mengangkat teleponnya untuk membaca postingan itu. Saat ini, di ribuan rumah, warga Linjiang yang tak terhitung jumlahnya diam-diam mengikuti masalah ini. Su Meiqian duduk di kantor Biro Keamanan Umum. Melihat jawaban Wan David Reddas, diam-diam berkata, satu kekalahan Reddas benar-benar menjawab dengan sangat rapi dan bersih. Dan waktunya sekitar tengah malam ini, bukannya Wan David Reddas sama sekali tidak takut pada Platinum Killer itu. Apakah seni bela diri yang menyelesaikan kualifikasi ini? Pada saat itu, asisten Su Qian masuk dan bertanya, Tim Su, malam ini jam 12. Reddas dan Platinum Killer akan bertarung sampai mati di Floating Tong Park. Menyergap mereka di tempat tinggi terdekat. Temukan kesempatan untuk membunuh mereka berdua. Su Meiqian tiba-tiba menjadi sangat gugup dan sibuk berkata, apakah perilaku licik semacam ini dilakukan oleh polisi kita? Tim Su, saya tidak memutuskan ini sendiri. Itu diperintahkan oleh direktur. Asisten itu sibuk berkata. Su Meiqian tidak bisa mengatakan apa-apa lagi dan mengatur tangannya, membiarkan asisten itu keluar. Su Meiqian merasa bahwa mentalitasnya tiba-tiba berubah. Betapa dia dulu ingin menangkap satu kekalahan debu merah dan bahkan kematiannya. Tapi sekarang, dia tiba-tiba berhenti berharap akan kematian Wan David Reddas begitu banyak. Sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Barat, Omi mengajak John untuk menginap di ruangan sambil langsung menuju Taman Fuyutang. Omi memilih rute yang sama seperti terakhir kali, mencoba menghindari difoto oleh kamera pengintai atau perangkat perekam seperti mobil. Omi berdiri di sebuah gedung tinggi di sisi selatan Taman Kolam Terapung. Waktunya masih 10 menit sebelum jam 12. Omi tidak terburu-buru untuk menunjukkan dirinya. Berdiri di gedung tinggi dan memperhatikan arah Taman Kolam Terapung. Saat itu, Omi tiba-tiba melihat seorang pria berada di atap gedung. Senapan sniper mengarah ke taman. Omi terkejut. Bukankah ini tembakan jitu yang legendaris? Penembak jitu itu juga mengenakan seragam polisi. Jelas dikirim oleh polisi. Omi berkata dalam hati. Su Meiqian, Su Meiqian. Terakhir kali aku setidaknya menyelamatkanmu sekali. Dan kamu benar-benar mengirim tembakan jitu untuk menembakku. Meskipun kamu adalah seorang prajurit dan aku seorang pencuri. Kamu tidak bisa begitu tidak berperasaan. Omi memetik ubin dinding eksterior dan melemparkannya ke penembak jitu itu dengan swoosh. Bang, penembak jitu itu pingsan sekaligus. Omi berkata dalam hati, jika saya tidak salah, polisi tidak mungkin mengirim hanya satu penembak jitu. Pasti ada yang lain. Tampaknya sebelum melakukan duking dengan Platinum Killer, perlu bagi Omi untuk membayangkan penembak jitu dalam penyergapan. Omi menelepon Xiao Meng dan meminta Xiao Meng untuk memeriksa posisi penembak jitu lainnya. Xiao Meng membutuhkan waktu kurang dari 5 menit untuk mengetahui lokasi dua penembak jitu lainnya melalui pengawasan beberapa bangunan di perkebunan. Omi langsung mendekat dan melumpuhkan dua penembak jitu lainnya. Setelah menyelesaikan semua ini, waktunya sudah lebih dari jam 12. Pada saat ini, di tengah-tengah Taman Kolam Terapung, pembunuh platinum telah muncul. Sayangnya, waktunya terlalu mendesak kali ini dan tidak ada kamera tersembunyi. Sehingga warga kota Linjiang tidak dapat menonton siaran langsung. Namun, di luar Taman Kolam Terapung, sudah ada kerumunan orang di sekitar taman. Dan polisi telah menarik barisan, tidak mengizinkan warga untuk melampaui barisan. Su Meiqian saat ini berdiri di atas pohon di dalam Floating Pond Park, diam-diam menonton Platinum Killer itu. Sudah lewat jam 12, dan Su Meiqian bertanya-tanya apakah ini bohong. Upaya yang disengaja untuk menggoda pembunuh platinum. Namun, pada saat itu, Wan David Reddas terbang dari jauh. Terbang sangat cepat. Kakinya di ujung pohon. Sepertinya melompat di tempatnya. Dan di detik berikutnya, dia akan berada pada jarak puluhan meter jauhnya. Platinum Slayer membuka matanya lebar-lebar.
Omi terbang langsung ke 10 meter di depan tubuh Platinum Killer. Pembunuh Platinum berkata dengan ketakutan. Saya yakin Yang Mulia adalah orang yang mengalahkan debu merah. Omi berkata, ini aku. Nama kode Loah. Rumor mengatakan bahwa tingkat seni bela dirimu telah mencapai lebih dari 60. Biarkan aku melihat seberapa kuat seorang ahli tingkat 60 plus hari ini. Platinum Killer Loah bersinar. Satu mengalahkan Red Dust. Kamu membunuh saudaraku Bloodman. Hari ini adalah hari kamu mati. Terserah kamu apakah ini waktuku untuk mati atau tidak. Saya melihat kekuatan Loah. Tetapi sepertinya tidak terlalu kuat. Platinum Slayer mengeluarkan pedang dengan swoosh. Debu merah yang dikalahkan. Mati. Platinum Killer menggerakkan. Bahkan sebelum dia bergerak, pedang itu sudah membunuh Omi. Dia melemparkan pedang ke arah Omi dan itu terbang seperti peluru ke arah Omi. Omi merengut jijik. Mencoba menikamnya sampai mati dengan pedang yang dilemparkan ke atas. Naif. Omi memegang pedang. Dan pedang tak berkompetisi Ki melayang keluar. Pedang pembunuh Platinum dirobek menjadi beberapa bagian oleh Ki pedang Omi sekaligus. Su Meiqian yang menonton jauh mengejutkan. Menghancurkan debu merah tampaknya lebih kuat dari yang dia bayangkan. Pembunuh Platinum ngeri ketika dia melihat pedang terkoyak oleh Omi sekaligus. Dan segera mengeluarkan pedang kedua. Lampu kilat roda hantu. Tiba-tiba, sosok Omi berkedip dan menghilang. Dan pada saat berikutnya, tiba-tiba muncul di depan tubuh pembunuh Platinum. Bang, kilatan Omi yang tiba-tiba menyebabkan pembunuh Platinum benar-benar tercengang. Omi sepertinya menghilang di tempatnya. Lalu melintas tepat di depannya. Benar-benar tak terduga. Omi menamparkan Platinum Slayer dan langsung membelahnya ke tanah. Omi mencapai Platinum Slayer yang tidak bisa bergerak di tanah dan di bawahnya. Ini adalah Platinum Slayer level 60 plus yang legendaris. Dan itu terlalu mengecewakan. Kamu, bagaimana kamu bisa begitu kuat? Pembunuh Platinum tercengang. Hanya menghitung dengan ketat. Memperkuat kematian hanya 2 gerakan. Omi sudah menjatuhkannya. Terutama gerakan Omi. Ghost Will Flash. Benar-benar membuat Platinum Killer tidak dapat percaya bahwa ada kekuatan cahaya yang begitu kuat di dunia. Omi berkata, kamu adalah pembunuh sampah dan kamu bermaksud berspekulasi tentang aku. Kehebatan saya bukanlah sesuatu yang Anda dan pembunuh kecil lainnya dapat melihat ke atas. Kode nama Loah. Saya yakin Anda telah membunuh banyak orang. Tetapi karena Anda datang ke sini atas inisiatif Anda sendiri. Katakan saja saya akan membunuh Anda hari ini atas nama Tuhan dan menyelamatkan Anda dari keluar untuk membunuh lagi di masa depan. Tunggu, Loah berteriak. Wajahnya marah. Dia tidak berharap akan dikalahkan dalam sekejap mata oleh debu merah yang dikalahkan. Kekuatan Red Dust yang dikalahkan ini mungkin lebih dari level 70. Astaga. Hati Mat Loah bergetar. Level 70. Alam yang mungkin bahkan tidak berani dia membayangkan dalam hidupnya. Jika dia tahu bahwa itu Wan kalahkan Red Dust begitu kuat, hantu itu akan datang untuk membalas dendam padanya. Namun, tidak ada penyesalan lagi. Omi berkata, apalagi yang harus kamu katakan? Jangan bunuh aku. Tolong, Loah memohon. Hahaha. Lucu sekali. Apakah kamu dalam sandiwara? Tolong. Satu prajurit debu merah yang dikalahkan. Jangan bunuh aku. Aku sudah kesulitan mencapai kekuatan bela diri ini sekarang. Aku tidak ingin mati. Pembunuh Platinum berteriak. Kamu tidak ingin mati dan kamu datang untuk membunuhku. Kata Don Omi. Oh, aku menyesalinya. Tidak ada penyesalan di dunia. Selain itu, Anda seorang pembunuh. Pasti ada banyak orang yang mati di tangan Anda. Hari ini Anda akan menabrak tangan saya. Itu kehendak Tuhan. Pergi ke neraka. Omi menginjak leher Loah dalam sekejap. Dan leher Loah itu rata dan mati sepenuhnya. Setelah Omi membunuh Loah, dia melompat dan terbang ke cabang. Bersiap untuk pergi. Omi awalnya berpikir bahwa kekuatan seharusnya belum mencapai level 60. Tetapi dia jauh lebih dari 60. Jadi, dia memperbantukan Loah dalam sedetik, tidak berharap itu akan berakhir begitu cepat. Omi melihat sekilas bahwa tidak jauh dari sana Su Meiqian memandang dengan bodoh. Omi tidak memperhatikannya dan berbalik untuk terbang menjauh. Kekalahan debu merah. Pada saat itu, Su Meiqian menyusulnya. Omi berhenti. Kapten Su, mungkin kamu ingin menjagaku. Kata Omi. Hati Su Meiqian rumit saat ini. Dia berpikir bahwa Wan David Red Dust paling banyak sedikit lebih kuat darinya.
Tetapi dia tidak berpikir bahwa kekuatan One David Red Dust akan menghasilkan bahkan Platinum Killer dengan lambaian tangannya. Tetapi ternyata dia sama sekali bukan tandingan One David Red Dust. Prediksi batin Su Meiqian adalah bahwa kekuatan One David Red Dust mungkin benar-benar berada di sekitar level 70. Di seluruh kota Linjiang, diperkirakan bisa berada di peringkat 5 besar. Su Meiqian berkata, "Satu kekalahan debu merah. Aku bukan lawanmu. Bahkan jika aku ingin menjagamu, aku tidak akan bisa menahanmu. Lalu kenapa kamu memanggilku?" Omi tidak memiliki banyak rasa sayang kepada Su Meiqian karena dia telah memerintahkan penembak jitu untuk menyergapnya. Su Meiqian tidak tahu mengapa dia memanggil Wan kalahkan Red Dust. Omi berpikir, Kapten Su memanggilku pergi. Aku takut dia ingin memberi kesempatan kepada penembak jitu untuk menyergapku sampai mati. Su Meiqian terkejut. Bagaimana mungkin Red Dust yang kalah tahu bahwa ada 3 penembak jitu dalam penyergapan rahasia? Omi memancarkan. Kapten Su, setidaknya aku menyelamatkanmu sekali. Dan kamu benar-benar mengatur agar menembak jitu membunuhku. Hati Su Meiqian panik. Dan tanpa berpikir, dia menjelaskan, aku tidak. Namun, begitu Su Meiqian selesai menjelaskan, baru kemudian dia tiba-tiba merasa bahwa ada kebutuhan untuk menjelaskan kepada One David Red Dust. Dia seorang pembunuh. Aku polisi. Wajar saja untuk menembaknya. Apa penjelasannya? Omi tidak ingin menyia-nyiakan kata-kata dengan Su Meiqian. Jadi dia berbalik dan terbang menjauh. Su Meiqian melihat One David Red Dust pergi dan berhenti berbicara. Seolah-olah dia ingin mengatakan sesuatu yang lain. Tetapi dia tidak tahu harus mengatakan apa. Su Meiqian menghela nafas dalam hati. Aku tidak tahu kapan kita akan bertemu lagi di lain waktu. Setelah menghela nafas, Su Meiqian terkejut. Dia adalah seorang petugas polisi. Mengapa dia memiliki ide untuk bertemu pada waktu yang tidak diketahui lain kali? Bertindak seolah-olah dia menantikan pertemuan dengan kekalahan. Su Meiqian menutupi dirinya sendiri untuk menjernihkan pikirannya. Dan lain kali dia bertemu, dia akan menjadi orang yang terus menangkap satu kekalahan debu merah. Namun, satu kekalahan debu merah begitu kuat, Su Meiqian sudah tahu bahwa dia tidak bisa menangkapnya. Omi pulang. Duel malam ini di Floating Pond Park tidak lagi disiarkan langsung. Tetapi hasilnya segera diketahui semua orang. Di forum jendela Linjiang, segera terungkap bahwa kekalahan Red Dust telah membunuh pembunuh Platinum, Loah. Di rumah Liu Chenming, Liu Chenming berteriak kegirangan. Terlalu luar biasa. Di rumah Song Daitian berteriak ketika dia melihat hasilnya. Satu kekalahan debu merah. Tolong terima lututku. Istri Song Daitian merengut dan berkata, seorang pria pada usia tertentu, tidak tahu malu. Di forum jendela Linjiang, seorang teman posting, kekuatan satu kekalahan debu merah diprediksi telah mencapai level 65. Di seluruh kota Linjiang, saya khawatir 10 besar ada. Tiba-tiba, itu membuat banyak orang beribadah lebih banyak lagi. Tetapi pada kenyataannya, Su Meiqian, yang ada di sana untuk melihat duel itu, tahu bahwa kekuatan bela diri One David Red Dust tidak hanya 65, tetapi setidaknya 68, atau bahkan 70. Su Meiqian mengakui bahwa dia bukan tandingan. Su Meiqian juga telah kembali ke rumah. Namun, seolah-olah Su Meiqian dipenuhi dengan sesuatu di pikirannya. Wajahnya tidak bahagia. Su Meiqian berbaring di tempat tidurnya. Matanya terganggu. Dan berkata, dia curiga bahwa saya mengatur agar menembakkan tembakan jitu. Saya benar-benar tidak. Ternyata Su Meiqian menyimpan dendam karena ini. Dan Su Meiqian sendiri tidak tahu mengapa dia begitu sadar akan fakta bahwa debu merah yang dikalahkan salah memahaminya. Keesokan harinya, matahari masih bersinar. Pemandangannya sama seperti sebelumnya. Sekolah untuk pergi ke sekolah. Pekerjaan untuk pergi bekerja. Membunuh Platinum untuk membunuh debu merah yang dikalahkan. Seperti kentut memudar dengan angin. Hanya menyisakan debu merah yang mengalahkan serangan yang lebih besar. Di Biro Keamanan Umum, Direktur meminta Su Meiqian untuk datang ke kantornya. Su Meiqian tiba di kantor direktur. Sutradara bertanya, Anda tahu tentang pembunuh Platinum yang membunuh pembunuh Platinum kemarin dalam satu kekalahan? Su Meiqian menganggukkan kepalanya. Direktur berkata, satu kekalahan debu merah itu mampu membunuh pembunuh Platinum.
Jadi One David Red Dust telah melampaui dia dan saya mendengar bahwa dia mencapai level 65. One David Red Dust sangat kuat. Jelas bahwa itu Anda tidak cocok untuknya. Su Meiqian tidak mengatakan apa-apa dan menganggukkan kepalanya. Direktur berkata, saya sudah membuat laporan dengan atasan saya. Dan mereka menangani masalah ini dengan sangat serius. Dan akan mengirim seorang ahli untuk sementara bertindak sebagai komandan tertinggi Biro Keamanan Publik. Di masa depan, Anda akan bertanggung jawab untuk membantu kapten tertinggi dalam hal menangkap satu kekalahan debu merah. Ah, Su Meiqian terkejut. Tidak menyangka sutradara akan membuat laporan kepada atasannya. Direktur, para petinggi yang diturunkan. Seberapa kuat? Su Meiqian sibuk bertanya. Sutradara tersenyum. Saya tidak tahu bertahan seberapa kuat. Tapi saya pikir itu setidaknya tidak kurang dari seorang ahli level 70. Jadi di masa depan, ketika kapten tertinggi itu datang, Anda harus membantu dengan benar. Oh, ya, 1 detik untuk mengingat membaca buku. Jangan khawatir. Posisimu tidak berubah. Hanya saja kamu tampaknya tidak dapat menangani tugas menangkap satu kekalahan debu merah lagi. Jadi kamu harus meminta bantuan atasanmu. Dan dalam waktu setengah bulan, mereka akan mengirim ahli ke bawah. Omi sedang duduk di kelasnya, mengolah kekuatan internalnya dengan mata tertutup. Ghost Will Flash yang Omi lakukan tadi malam telah menghabiskan banyak kekuatan internal Omi. Awalnya, keterampilan bela diri ini hanya bisa dimulai setidaknya di alam luar. Tetapi Omi telah terlalu memaksakan dirinya untuk memulainya. Seni bela diri ini disebut Ghost Will Duel. Dan Ghost Will Flash hanyalah salah satu gerakannya. Pada saat itu, telepon Omi berdering. Paman Liu, peneleponnya adalah Willow Chenming. Omi, apakah kamu di kelas? Tidak. Paman Liu memanggilku tiba-tiba. Katakan padaku ada apa? Omi, seperti ini. Beberapa hari yang lalu, saya memposting iklan untuk pengawal dan setuju untuk melakukan wawancara hari ini. Apakah Anda bebas? Memungkinkan Anda datang dan membantu saya mewawancarai dan mencoba melihat mana yang layak digunakan. Tentu saja tidak masalah. Omi segera mengangguk. Omi cukup tertarik. Daripada mengambil kelas yang membosankan di sini, dia lebih suka pergi dan membantu Liu Chenming dengan wawancara. Omi pergi ke perusahaan Willow Chenming. Di luar kantor Liu Chenming, 5 orang yang diwawancarai sedang menunggu. Omi berjalan ke kantor Willow Chenming. Omi, kamu di sini begitu cepat. Paman Willow, yang di luar semuanya ada di sini untuk mewawancarai pengawalmu, kan? Ya, total 5. Ini informasi mereka. Anda lihat. Biarkan saja mereka masuk. Liu Chenming mengirim sekretarisnya untuk memanggil mereka masuk. Omi memandang sekretaris wanita Liu Chenming. Sekitar 30 tahun. Cukup elegan. Omi melihat sekaligus bahwa cara Willow Chenming memandang sekretaris wanita itu tidak terbatas pada sekretaris. Perusahaan telah dalam proses mengembangkan produk baru selama 2 tahun terakhir, dan telah mengerjakan produk baru untuk waktu yang lama. Ini bukan hanya masalah waktu. Ini juga masalah waktu sebelum Anda memiliki kesempatan untuk mendapatkan tangan Anda pada orang yang tepat, katanya. Pengawal itu. Awalnya meremehkan Omi. Tetapi setelah Omi menjatuhkannya dengan 1 tangan, dia tidak lagi berani meremehkan Omi. Saat itu juga tengah hari, dan Liu Chenming mengundang Omi untuk makan siang di hotel terdekat dan menelepon Meng Wenqi, yang perusahaannya juga berada di persahabatan. Omi tidak melihat Meng Wenqi selama beberapa hari, dan Meng Wenqi mengenakan pakaian wanita, sangat banyak. Gaya semacam presiden wanita. Omi untuk pertama kalinya melihatnya berpakaian seperti ini. Rasa yang berbeda. Layak menjadi wanita tercantik kedua di kota Linjiang. Setelah makan siang, Omi bersiap untuk kembali ke sekolah ketika panggilan Carlos datang. Sepertinya terburu-buru. Hei, Carlos, Omi, kemana saja kamu? Segera kembali. Ada apa? Omi bingung. Sepulang sekolah, semua orang pergi makan siang. Dan aku pergi ke kafetaria bersama Liang Ying dan Liona. Tapi ketika kami kembali dari makan siang, Liona menemukan lacinya, kata Carlos, yang sepertinya tidak tahan untuk melanjutkan. Apa yang ada di laci Liona? Alis Omi berkerut. Baru kemudian Carlos berkata, di laci Liona, ada sebagian kotoran. Apa? Omi sangat marah. Siapa itu? Saya tidak tahu. Tidak ada yang tahu siapa yang melakukannya.
kata Carlos. Omi segera menarik kembali ke sekolah. Tetapi seseorang dengan sengaja menaruh kotoran di laci Liona. Omi kembali ke kelasnya, di mana beberapa orang berkumpul. Zichen. Semua orang melihat Omi datang dan menatap sibuk Omi. Omi berjalan ke meja Liona. Dan benar saja, ada bau busuk yang keluar dari laci. Liona menatap Omi dengan kesal. Siapa yang melakukan ini? Omi berteriak marah. Omi tidak takut orang lain datang secara terbuka dan jujur. Dia takut penjahat semacam ini melakukan gerakan kecil. Liona berkata, kami kembali seperti ini setelah makan malam. Tidak ada yang tahu siapa yang melakukannya. Semua orang memandang Omi. Tidak menyangka bahwa ahli jenius nomor 1, Omi, juga memiliki saat-saat ketidakberdayaan. Tepat pada saat ini, Carlos meraung. Semua orang memandang Carlos dan melihat bahwa tangan Carlos tertutup kotoran. Apa yang terjadi? Omi bertanya. Carlos berkata dengan kecewa. Omi, aku baru saja membuka lacimu. Menyarankan kamu datang dan melihatnya sendiri. Omi berjalan ke mejanya dan melihat ke laci. Wow sial. Omi sendiri kaget. Jika laci Liona adalah gumpalan kotoran, maka laci Omi setidaknya 50 benjolan. Laci penuh. Beberapa siswa yang datang untuk muntah di tempat. Wajah Liona pucat. Lubang hidung Omi merokok. Ya Tuhan. Dia meninggalkan periode ketiga di pagi hari. Dan kembali dengan laci penuh kotoran. Meskipun dia adalah master pertama sekolah menengah Baiyun. Tetapi apa gunanya? Orang diam-diam melakukan gerakan kecil. Tidak dapat dicegah. Omi. Apa yang harus kita lakukan? Carlos bertanya. Menyebabkan dia mendapatkan banyak di tangannya. Omi sangat marah sehingga dia terbang keluar dari kelas dan menendang mejanya dan terbang ke bawah. Xiang Yunliu berkata, bagaimana kalau menelepon polisi? Omi berkata, tidak perlu memanggil polisi. Saya akan mencari tahu tentang masalah ini. Jangan izinkan saya mencari tahu siapa itu. Pada saat ini, Liao Jiayuan dan Wu Shaoji masuk dari luar. Liao Jiayuan berteriak, siapa yang baru saja melempar meja ke bawah? Keluar. Aku berjanji untuk tidak membunuh. Semua orang mendongak dan melihat Liao Jiayuan dan Wu Shaoji tertutup kotoran dan penuh amarah. Baru saja Liao Jiayuan dan Wu Shaoji kembali dari makan malam dan lewat di lantai bawah. Dan tiba-tiba sebuah meja jatuh di kepala mereka, hampir menghancurkan mereka berdua sampai mati. Liao Jiayuan dan Wu Shaoji dengan tembakan polos di sekujur tubuh. Dan Liao Jiayuan segera melakukannya dengan marah. Omi melihat Liao Jiayuan tertutup kotoran dan terkejut di sana juga. Liao Jiayuan berteriak marah. Siapa yang baru saja melempar meja? Tidak ada seorang pun di kelas yang berbicara. Omi berkata, Liao Jiayuan, apa yang kamu lakukan? Liao Jiayuan bertanya pada Omi. Omi, ini tidak ada izinmu. Aku menyarankanmu untuk tidak memikirkan urusanmu sendiri. Liao Gayuan sepertinya tidak tahu bahwa Omi lah yang menendangnya. Liao Jiayuan terus mengaum. Katakanlah, siapa yang baru saja melempar meja ke bawah? Omi berkata, Liao Jiayuan, aku melemparkannya. Apa? Liao Jiayuan tidak pernah mengira itu adalah Omi. Omi, apa maksudmu? Kamu terlalu banyak bicara pada orang. Kemarahan Liao Jiayuan sangat ekstrim. Namun dia tidak bisa mengalahkan Omi. Dan tidak ada yang bisa dia lakukan tentang Omi. Omi berkata, Liao Jiayuan, murah di sekujur tubuh Anda. Masalah ini memang salah saya. Tetapi saya juga tidak menentang Anda. Hanya karena pada siang hari saya tidak tahu siapa. Dengan sengaja menuangkan kotoran di laci saya. Saya hanya menendang meja ke bawah karena marah. Aku tidak menyadari bahwa kamu kebetulan lewat di sana. Dan jika aku yang harus disalahkan, aku hanya bisa membuat jalan yang membuatku. Omi adalah orang adil yang. Kejadian ini memang salahnya. Omi cukup berani untuk mengakuinya. Dan tidak bertindak seolah-olah dia kejam dan pantas mendapatkannya hanya karena pihak lain adalah Liao Gayuan. Liao Jiayuan sudah tidak berdaya dengan Omi. Sekarang Omi juga mengambil inisiatif untuk mengatakan bahwa itu adalah kesalahannya. Dia tidak bisa melakukan apa-apa. Hanya bisa menuruni tangga. Dengan marah berjalan pergi. Liao Jiayuan, yang berjalan keluar kelas, memicu kutukan olehnya. Mengapa yang tidak beruntung selalu saya? Wu Shaoji berkata. Sepertinya Omi tidak bermaksud menargetkan kita kali ini. Dia juga korban. Dan aku tidak tahu siapa itu.
Tapi ketika Omi pergi makan, dia menuangkan seember kotoran di lacinya. Omi mungkin juga tertekan. Aku tidak bisa melakukan apa-apa tentang Omi untuk saat ini. Aku akan melihatnya nanti untuk menyelesaikan skor. Tapi yang secara tidak langsung mengorbankanku. Aku tidak akan melepaskannya. Liao Jiayuan berkata dengan marah. Omi juga membuang meja Liona. Dan kemudian mengirim beberapa rekannya ke gudang sekolah untuk memindahkan 2 meja baru. Omi menelepon Xiao Meng untuk melihat apakah Xiao Meng punya cara untuk membantu menemukan orang yang merusaknya. Xiao Meng menerima telepon dari Omi dan tidak berdaya. Saudara Omi, aku bangun setiap hari untuk menjalin dengan ini dan itu. Dan kamu, ketika pertunanganku bahkan tidak akan melakukannya. Omi teringat. Gadis ini masih ingat ini. Baiklah. Jangan bertele-tele. Aku akan menutup telepon jika aku tidak membantu. Baiklah. Baiklah. Aku akan menerimanya. Bukan. Menutup telepon. Peretas kecantikan kecil segera membantu Omi menyerang jaringan sekolah menengah Baiyun. Termasuk ponsel setiap siswa. Mendengarkan panggilan telepon mereka. Serta kiki mereka. Tidak percaya bahwa tidak ada jejak yang dapat ditemukan. Pada saat ini, di atap gedung sekolah, Su Yuhao dan 2 sahabat karibnya merokok di sana. Salah satu pengikut berkata, Su Sao, kali ini dianggap telah mengeluarkan bau mulut. Di depan ayahmu, kamu akhirnya bisa mengangkat alismu untuk sementara waktu. Su Yuhao memancarkan. Burung bodoh itu, Omi, benar-benar berpikir dia bisa melewati hukum hanya karena dia ahli nomor 1. Jika demikian, maka anak-anak gila dan jahat lainnya, masih belum ada yang bisa dicampur. Ayah saya selalu mengatakan kepada saya untuk tidak takut pada Omi. Dia juga seorang siswa. Kita semua adalah siswa. Tidak perlu takut. Aku tidak pernah bisa mengumpulkan untuk melakukannya. Tapi kali ini aku akhirnya memberanikan diri untuk menidurinya. Itu hanya secara rahasia. Ini permulaan baru. Aku pasti bisa menidurinya secara terbuka di masa depan. Pengikut itu berkata, Su Sao, ayahmu benar. Dalam hal latar belakang keluarga Anda benar-benar melonjak Liu Chenming. Mengapa Anda harus takut pada Tang Zi? Menteri, Su Yuhao mengeluarkan rokok di tangannya dan mengeluarkan ponselnya dan berkata, jangan bicara dulu. Aku akan melaporkan kembali ke ayahku dan beritahu dia bahwa anak itu marah. Su Yuhao segera menelepon. Halo, ayah. Woho, ada apa? Ayah Su Yuhao bertanya dengan nada kurang antusias. Sejak pertemuan puncak perusahaan itu, dia sedikit kecewa pada putranya. Karena pada hari KTT perusahaan, dia bertemu dengan Omi, yang sangat sombong, dan anak yang menghadapi Omi seperti bermimpi. Ketika Omi dengan menggoda bertanya kepada putranya apakah dia ingin bertemu untuk berbincang minggu depan. Dan hasilnya, anak hampir tidak berani pergi ke sekolah. Pada saat itu, dia menamparkan Su Yuhao. Kami semua adalah siswa SMA Baiyun. Omi hanya seorang siswa. Tidak peduli seberapa jahatnya dia. Latar belakang keluarganya tidak lebih buruk darinya. Mengapa dia harus begitu takut pada Omi? Su Yuhao tertawa. Ayah, bukankah kamu selalu menyuruhku menjadi pembohong di depan Omi? Ayah, aku pembohong hari ini. Ayah Su Yuhao segera berkata dengan heran. Benarkah? Beraninya kau bercinta dengan Don Omi? Ayah, kamu benar. Kenapa aku harus takut pada Omi? Aku juga fanatik kampus. Jadi aku gila. Ayah Su Yuhao terkekeh. Itu benar. Jangan takut. Jika ada yang tidak beres, kamu akan meminta keluargamu untuk mendukungmu. Kakekmu tidak mengenal ahli di kota Linjiang. Tidak peduli apa yang akan dimakan hitam dan putih. Kamu bisa bangun dengan pembohong. Baiklah. Ayah, aku akan melakukannya. Ini adalah putra keluarga suku. Jadi itu saja untuk saat ini. Su Yuhao akhirnya menerima pujian ayahnya dan dalam suasana hati yang indah. Omi sedang duduk di kelas ketika teleponnya berdering. Itu adalah panggilan Xiao Meng. Hei, Xiao Meng. Apakah kamu tahu apa-apa tentang jejaknya? Omi bertanya. Xiao Meng berkata. Saya baru saja mendengarkan panggilan telepon. Mungkin itu sudah disepakati dengan Anda. Tetapi panggilan itu tidak mengatakan apa-apa tentang bermain-main dengan Anda. Jadi saya tidak yakin. Anda sebaiknya mendengarkan panggilan itu sendiri. Xiao Meng mengirimkan rekaman percakapan yang baru saja dilakukan Su Yuhao dengan ayahnya kepada Omi. Dalam rekaman itu,
Su Yuhao dengan berani mengatakan bahwa dia tidak takut pada Omi lagi dan sudah marah. Dan ayah Su Yuhao sangat senang mendengar, sangat menghargai, dan kekhasan Su Yuhao. Semua orang adalah seorang siswa. Jangan takut pada Omi. Dengan berani di depan Omi gila. Tetapi juga mengatakan kakeknya Su Yang. Tahu banyak ahli. Hitam dan putih semua dimakan. Omi tidak membayangkan begitu menakutkan. Panggilan ini. Tidak ada indikasi apakah Su Yuhao yang mempermainkan Omi. Jadi Xiao Meng tidak bisa menilai. Omi mendengarkan percakapan itu. Mengerutkan kening. Dan memutuskan untuk berbicara dengan Su Yuhao. Omi meninggalkan kelas dan langsung pergi ke kelas Su Yuhao. Tapi sayangnya, Su Yuhao tidak ada di kelasnya. Omi meminta teman-teman sekelasnya untuk menelepon Su Yuhao. Saat ini di atap, Su Yuhao dengan riang berbicara dengan sahabat karibnya ketika telepon berdering. Lingkaran cahaya, Su Shao. Omi ada di sini untuk menemuimu. Di kelas, dia menyuruhmu untuk mengangkut kembali. Tubuh Su Yuhao gemetar. Saat ini, sahabat karibnya sibuk berkata, Su Shao, jangan takut. Omi pasti tidak tahu apakah kita melakukannya. Namun, kejadian di siang hari itu tidak terhormat. Kita tidak akan pernah mengakuinya. Marahlah. Su Shao. Jangan mengecewakan ayahmu. Setelah Omi menunggu di kelas Su Yuhao terdiam. Su Yuhao dan dua sahabat karibnya menyombongkan diri dari luar kelas. Su Yuhao masih memiliki sebatang rokok di mulutnya. Terlihat sangat sombong. Omi melihat penampilan Su Yuhao dan agak bingung. Saat itu ketika kami bertemu di perusahaan KTT. Su Yuhao tampak seperti berpura-pura di hadapannya. Mengapa dia terlihat seperti orang gila hari ini? Omi, untuk apa kamu mencariku? Su Yuhao bertanya dengan sebatang rokok di mulut. Omi berkata, Su Yuhao, saya sekarang sangat curiga bahwa Anda merusak laci saya di siang hari. Su Yuhao terengah-engah. Omi, apakah kamu punya bukti? Jika Anda memiliki bukti, mulai saja berkelahi. Jika Anda tidak memiliki bukti, silakan bercinta. Yoho, Su Yuhao, tidak terlihat selama beberapa hari. Menjadi sombong. Berani mengatakan tersesat di depanku. Omi tersenyum penasaran. Su Yuhao menyeringai. Omi, kamu bukan tembakan besar. Kenapa aku harus takut padamu? Tidak peduli seberapa bulismu. Kamu hanya seorang siswa. Jika kamu punya nyali untuk membunuhku. Jika kamu tidak punya nyali untuk berperilaku kurang di depanku. Hahaha. Su Yuhao. Perpisahan seorang sarjana itu baik. Seperti ayahmu menyuruhmu menjadi sedikit gila di depanku. Kamu yakin tidak mengecewakan ayahmu? Kamu gila. Omi tertawa. Merasa tidak bisa berkata-kata dengan godaan ini. Ada yang lain. Su Yuhao bertanya. Su Yuhao. Apakah kamu yang melakukan laciku di siang hari atau tidak? Don Zimer bertanya. Saya tidak tahu. Su Yuhao pergi. Omi tidak memiliki bukti bahwa dia melakukannya. Jadi Omi tidak bisa memukulnya saat ini. Su Yuhao. Kamu sangat gila. Apakah kamu tertarik untuk menginstalnya? Omi bertanya. Ketika Su Yuhao mendengar kata itu, dia tanpa sadar bergidik dan tidak menjawab. Su Yuhao, jika aku mengetahui bahwa kamu melakukan kejadian itu pada siang hari, maka kamu akan siap untuk melarikan diri. Su Yuhao gemetar di dalam, tetapi masih memiliki sebatang rokok di wajahnya yang tampak seperti dia sangat marah. Omi meninggalkan kelas Su Yuhao. Begitu Omi pergi, para siswa di kelas Su Yuhao segera membentak dan mengepalkan tangan. Su, kamu banteng. Kamu tak kenal takut di hadapan Omi yang terkenal. Para siswa di kelasnya memuji keberanian Su Yuhao. Jika itu orang lain mereka akan takut mati sejak lama. Lagi pula, Omi adalah karakter yang tidak ada yang berani memprovokasi di sekolah menengah Baiyun. Kembali ke kelas. Carlos bertanya, apakah Su Yuhao melakukannya? Aku tidak tahu. Dia takut mengakuinya. Dia akan jujur jika kamu baru saja memukulinya. Omi menggelengkan kepalanya. Bagaimana jika itu benar-benar bukan dia? Saya tidak bisa hanya memukul seseorang secara acak karena saya kuat, kan? Tentu saja. Jika itu benar-benar dia, maka jangan salahkan aku karena hukumannya kasar. Tepat pada saat ini, hiruk-pikuk suara datang dari bawah gedung sekolah. Apa yang terjadi? Seorang siswa berkata, saya tidak tahu. Saya melihat Liao Jiayuan menarik Su Yuhao. Saya tidak tahu konflik seperti apa yang mereka miliki.
Omi tertegun ketika mendengar diskusi kelas. Omi baru saja pergi mencari Su Yuhao. Kenapa tiba-tiba Liao Gayuan berkonflik dengannya? Pada saat ini, di depan kelas Su Yuhao, Su Yuhao meraih ambang jendela dengan kedua tangan untuk mencegah Liao Gayuan menyeretnya pergi. Liao Gayuan, apa maksudmu? Su Yuhao berteriak marah. Liao Jiayuan dipenuhi amarah. Dia telah mendengar dari seorang siswa bahwa Su Yuhao dan pengikutnya telah mengangkat seember kotoran di siang hari. Dan tidak ada keraguan bahwa Su Yuhao melakukannya. Liao Jiayuan tidak bisa melakukan apa-apa tentang Omi. Hatinya sangat kecewa. Tetapi sekarang, karena dia tahu Su Yuhao yang melakukannya, bagaimana mungkin dia tidak mengeluarkan amarahnya pada Su Yuhao? Jika bukan karena Su Yuhao melakukan gerakan kecil pada Omi, Omi tidak akan menendang meja ke bawah. Su Yuhao, pergilah ke kamar mandi untukku. Liao Jiayuan berkata dengan marah. Su Yuhao juga sangat marah. Dia mengklaim bahwa dia tidak menyinggung Liao Jiayuan. Liao Jiayuan, jangan terlalu banyak memuji orang lain. Aku tidak punya balas dendam padamu. Su Yuhao berteriak. Liao Jiayuan menyeret Su Yuhao ke toilet. Apa yang terjadi setelah itu? Saya tidak akan menjelaskan secara rinci di sini. Saya mendengarnya secara tragis. Seperti ini bukan urusan Omi. Omi tidak repot-repot memperhatikan. Pertengkaran sekolah semacam ini terjadi sepanjang waktu. Pada saat ini, di belakang sekolah, di bawah air terjun tersembunyi, seorang siswa yang tampak biasa sedang berenang dan berlatih pedang. Keterampilan pedang sangat dalam. Setelah beberapa menit, siswa ini berhenti berlatih sepeda. Dan siswa lain di sana sibuk menyerahkan air dan berkata, "Tuan muda, minum air." Bocah itu meminum udara dan bertanya, "Keterampilan pedang Tuan muda saat ini, berapa banyak gerakan yang bisa dilewati Omi?" "Tuan muda, tidak pernah. Tapi, aku benar-benar terlihat seperti akan merangkum Omi ah. Setiap kali aku melihat wajahnya yang sombong dan tak terkalahkan, aku ingin melakukannya." "Tuan muda, tidak pernah. Tidak pernah. Bahwa Omi adalah pria perjam di SMA Baiyun. Jika Anda merawatnya dalam 3 gerakan, Anda akan segera menjadi sensasi di kampus. Kami mengalami kesulitan menyembunyikan identitas kami di kota ini sekarang. Kami tidak boleh mengeksposnya ah. Tuan muda, yang perlu Anda sekarang adalah diam-diam terus meningkatkan kekuatan Anda. Sehingga Anda dapat membelakangi keluarga Anda di masa depan. Tidak perlu bertarung dengan orang kecil seperti Omi. Biarkan dia marah jika dia mau. Tidak peduli gila semut itu. Itu masih semut ah." Siswa itu berkata dengan sedih. "Aku benar-benar ingin memukuli Omi itu. Tapi sayangnya, aku harus menyembunyikan kekuatanku. Aku harus tetap rendah hati. Aku ingin mengambil bunga sekolah untuk bersenang-senang. Tapi aku takut menarik perhatian dengan menjadi terlalu terkenal. Apa gunanya hidup ini, Nima? Tuan muda, Anda harus bersabar ah. Bunga sekolah juga merupakan orang yang sangat menarik perhatian. Jika Anda mengambil bunga sekolah, itu pasti akan menarik perhatian seluruh sekolah." Siswa tuan muda itu berteriak. "Ini tidak bisa. Dan itu tidak bisa. Saya tidak tahan lagi. Saya ingin mengambil bunga sekolah." "Tuan muda, bersabarlah. Tunggu sedikit lebih lama. Ketika pihak keluarga telah stabil, Anda bisa terbuka dan jujur dan melakukan apapun yang Anda inginkan. Tidak ada yang akan menghentikan Anda jika Anda ingin menjadi ahli nomor 1 di SMA Baiyun. Saya berharap sisi keluarga akan segera stabil. Ketika sisi keluarga stabil, 4 bunga sekolah SMA awan putih. Saya harus tidur sampai setidaknya 3. Jika tidak bagaimana saya bisa hidup sesuai dengan kesabaran saya untuk periode waktu ini. Tuan muda, ketika hari itu tiba, Anda dapat memiliki 4 bunga sekolah jika Anda mau. Sekarang Anda harus bertahan lagi." Ketika sekolah berakhir di malam hari, Omi, Carlos dan Leona keluar dari sekolah bersama. Mereka bertemu dengan Su Yuhao, hanya untuk melihat bahwa Su Yuhao terlihat sangat buruk. Dia telah diseret ke toilet oleh Liao Jiayuan di sore hari dan melakukan hukuman yang tidak manusiawi. Dia baru saja memutuskan untuk mengamuk, tetapi dia belum mencapai setengah hari. Pada saat ini, Su Yuhao dan Omi bertemu di depan sekolah. Saya tidak tahu kenapa. Su Yuhao melihat Omi meledak kekesalan. Dia akan menjadi Liao Jiayuan di sore hari untuk melakukan tindakan tidak manusiawi. Alasannya adalah, Omi menendang meja ke bawah.
Laci kotoran kebetulan menembak seluruh Liao Jiayuan yang lewat. Liao Jiayuan tidak berani melakukan apapun pada Omi. Jadi dia melakukan tindakan tidak manusiawi padanya. Jadi sekarang, ketika Su Yuhao melihat Omi, api terus naik. Seolah-olah semua yang dilakukan Liao Jiayuan semuanya berkat Omi. Tang bodoh, Su Yuhao. Dalam amarahnya, langsung meneriaki Tang Dambi. Dia mungkin juga pingsan karena tindakan tidak manusiawi Liao Jiayuan. Jika tidak, bagaimana dia berani mencintai Tang Dambi dalam pandangan penuh semua orang seperti itu? Omi tertegun. Agak tidak bisa bereaksi. Di mana Su Yuhao mendapatkan keberanian untuk menemukan Tang Dambi. Su Yuhao, kamu sakit, kata Omi menatap Su Yuhao. Su Yuhao sangat marah ketika dia mengingat hal tidak manusiawi yang terjadi di toilet sore ini. Dan saat ini, dia sudah menginginkan kemarahan itu. Su Yuhao melipat giginya dan berkata, Omi, itu semua yang kamu lakukan. Omi berkata, bingung. Hal-hal baik yang aku lakukan. Apa gunanya aku lakukan? Su Yuhao Nima. Aku bahkan belum menyelesaikan skormu. Tapi entah bagaimana kamu memarahiku. Su Yuhao berteriak. Pada saat ini, Omi tiba-tiba menutupi hidungnya. Seolah-olah merasa olah bau tidak sedap keluar ketika Su Yuhao berteriak. Omi menutupi hidungnya dan mundur beberapa langkah. Sambil berkata, sial, bau mulut. Su Yuhao melihat Omi menutupi hidungnya dan mengatakan dia memiliki bau mulut. Jantungnya bahkan lebih terbakar. Omi, aku belum menyelesaikanmu. 1 detik untuk mengingat membaca buku. Liona datang dan bertanya, Omi, ada apa? Mengapa Su Yuhao terus mengatakan dia sudah menyelesaikanmu? Kamu sepertinya tidak menyentuh perasaannya akhir-akhir ini. Omi menyeringai. Hantu tahu. Psikopat. Ayo pergi. Ketiga anak buah Omi langsung berjalan. Dalam beberapa langkah, Su Yuhao meraung. Tang bodoh. Aku belum menyelesaikanmu. Omi awalnya tidak peduli padanya. Tetapi, Su Yuhao telah menjadi psikopat dan berteriak bahwa dia belum menyelesaikannya. Ini membuat Omi kesal. Dia bahkan tidak menekan Su Yuhao untuk bertanya apakah dia melakukannya. Tetapi Su Yuhao baik. Dia langsung membenci Omi. Omi berbalik dan berjalan menuju Su Yuhao. Liona menahan Omi dan berkata, lupakan saja. Omi mengamuk. Dia memprovokasiku 3 kali. Masih bisa kamu melupakannya seperti ini. Omi berjalan di depan Su Yuhao dan bertanya, Su Yuhao, aku tahu ayahmu ingin kamu bertindak sedikit pembohong di depanku. Aku tidak repot-repot bergaul denganmu. Tapi Nima, kamu telah memprovokasiku berulang kali. Apakah kamu benar-benar aku begitu mudah diprovokasi? Semakin Su Yuhao memandang Omi, semakin kesal dia. Sedikit kepengecutan yang dia miliki di hatinya terhadap Omi sudah hilang. Omi, singkatnya, aku, Su Yuhao, belum menyelesaikanmu. Dan Liao Jiayuan, kalian berdua, tunggu aku. Omi bingung dengan apa yang dia dengar. Dan kemudian Omi ingat bahwa Liao Jiayuan tampaknya telah memukul Su Yuhao secara brutal di hari yang menyakitkan. Apakah Su Yuhao berpikir bahwa akulah yang memerintahkan Liao Jiayuan untuk memukulinya? Apakah dia sakit? Apakah aku memiliki hubungan yang baik dengan Liao Jiayuan? Su Yuhao, saya menyarankan Anda untuk berhenti memprovokasi saya. Atau saya akan benar-benar memukuli Anda. Dan merusak laci saya di siang hari. Jika saya harus menyelidiki dan mengetahui bahwa Anda melakukannya, Anda siap untuk menyelesaikan. Hahaha. Hahaha. Su Yuhao tiba-tiba tertawa bahak. Apa yang kamu tertawakan? Omi merasa seolah-olah ada yang tidak cocok dengan Su Yuhao. Seperti orang gila. Dia tidak tahu apa yang merangsangnya. Su Yuhao menutupi giginya dan berkata, Omi, tidak perlu menyelidiki. Akulah yang melakukannya. Apa? Itu benar-benar kamu yang melakukannya? Wajah Omi menjadi dingin. Ya, akulah yang melakukannya. Hah? Omi menamparkan wajah Su Yuhao begitu keras sehingga wajah Su Yuhao membengkak. Liona dan Carlos sibuk berlari. Omi berkata, Nona, kejadian di siang hari itu adalah perbuatan Su Yuhao. Setelah mengatakan itu, Omi meraih Su Yuhao lagi dan memukulinya dengan keras. Segera, perkelahian di depan sekolah menyebabkan kegemparan. Dan banyak siswa yang pulang dari sekolah menyaksikan. Tidak jauh dari sana, Liao Jiayuan dan Wu Shaojie melihatnya. Wu Shaojie tersenyum. Jiayuan, Omi sepertinya telah mengetahui bahwa itu adalah perbuatan Su Yuhao.
dan memukuli Su Yuhao dengan keras saat ini. Su Yuhao ini, kamu baru saja menyeretnya ke toilet untuk melakukan tindakan tidak manusiawi di sore hari. Dan malam ini dia berdetak secara brutal oleh Omi. Hahaha. Liao Jiayuan bercampur. Kamu tertawa kentut sial. Aku berjalan dengan baik di sana. Tanpa alasan ditembak kotoran di sekujur tubuh. Kamu masih tertawa. Omi secara brutal memukuli Su Yuhao. Tidak ada urusanku. Ini awalnya adalah masalah antara Su Yuhao dan Omi. Dan kami entah bagaimana akhirnya menjadi salah satu korban. Dia bercinta. Semakin aku terjebak, semakin marah aku. Omi meninju Su Yuhao begitu keras sehingga dia tergeletak di tanah. Memar dan bengkak. Tidak bisa bangun. Liona takut memukuli pria itu sampai mati dan sibuk membujuk Omi untuk berhenti. Baru kemudian Omi berhenti dan memarahi. Su Yuhao, kamu cucu. Lain kali kamu masih berani melakukan itu. Hati-hati aku akan menyia-nyiakanmu. Su Yuhao tertawa bahak. Omi dan Liao Jiayuan, tunggu aku. Omi tercengang. Mengapa sepertinya Su Yuhao bahkan lebih marah darinya. Dan dia juga menarik Liao Jiayuan ke dalamnya. Omi diseret oleh Liona. Carlos berkata dengan bingung. Omi, kenapa aku merasa Su Yuhao bahkan lebih marah darimu? Kau korbannya di sini. Kaulah yang seharusnya paling marah kan? Kenapa Su Yuhao bahkan lebih marah darimu? Membuatnya terdengar seperti dia adalah korbannya. Omi menggelengkan kepalanya dengan bingung. Liao Jiayuan itu juga sangat marah ketika dia mendengar Su Yuhao masih menghormatinya. Dia telah menjadi korban karena alasan yang bagus. Tetapi Su Yuhao sebenarnya memiliki keberanian untuk membencinya. Omi berkendara sepanjang perjalanan pulang. Carlos juga pergi ke rumah Liona bersama. Omi terus mengajarinya beberapa seni bela diri. Su Yuhao kehilangan akal sehatnya dan kembali ke rumah. Ketika ayah Su Yuhao melihat Su Yuhao kembali dengan wajah memar, dia terkejut. Yuhao, ada apa denganmu? Siapa yang memukulmu seperti itu? Hahaha. Hahaha. Su Yuhao tertawa terbahak-bahak. Ayah Su Yuhao sibuk menutupi hidungnya. Yuhao, kapan kamu terbakar? Kenapa kamu memiliki bau mulut seperti itu? Minta kakekmu untuk membuatkanmu teh herbal. Pada saat ini, kakek Su Yuhao, Su Yang, keluar dan dengan hati rendah berkata, bersama saya, seorang dokter terkenal di rumah. Bagaimana saya bisa terbakar? Su Yang melihat cucunya, hidung dan wajahnya yang bengkak, sibuk bertanya, siapa yang memukulmu? Su Yuhao memandang ayahnya dengan kesal. Jika ayahnya tidak menyuruhnya menjadi sedikit gila, mungkin tidak akan ada kejadian hari ini. Yuhao, apa maksudmu dengan pandangan seperti itu? Ayah Su Yuhao melihat menontonnya dengan penuh kebencian. Sangat marah. Dia sudah sangat marah melihat anaknya memukuli seperti ini. Sangat tidak berguna. Tetapi dia tidak berharap putranya kembali dan mengeluarkannya. Bahkan lebih marah. Ayah, itu semua kamu. Kurang ajar. Aku ayahmu. Kamu sendiri sangat tidak berguna. Kamu diintimidasi di sekolah. Dan kamu masih mengeluarkannya padaku. Bagaimana aku melahirkan putra yang tidak berguna sepertimu? Su Yuhao berkata kepada kakeknya. Kakek, tidakkah kamu ingin tahu mengapa napasku bau? Nah, maka saya akan memberitahu Anda. Ayah berulang kali mengatakan kepada saya untuk menjadi pembohong di depan Don Omi dan tidak takut itu. Karena kami semua adalah siswa. Aku mendengarkannya dan menjadi pembohong di depan Omi. Jadi aku mengambil seember kotoran dan membuangnya di laci Omi pada siang hari sementara semua orang pergi makan siang. Hal pertama yang saya lakukan adalah saya tidak menyadari hal ini. Tetapi saya tidak berpikir bahwa Omi meja ke bawah. Sama seperti Liao Jiayuan lewat. Dan aku tidak berani melakukan apapun pada Omi. Jadi dia menyelidiki dan mengetahui bahwa aku melakukannya. Aku sangat marah. Tapi aku tidak bisa berbuat apa-apa tentang Liao Gayuan. Jadi aku harus mengeluarkannya pada Omi. Dan aku akhirnya memukul lagi oleh Omi sekarang. Su Yang gemetar dan menunjuk ke mulut cucunya dan berkata, maksudmu, napasmu bau karena. Hahaha, itu benar. Su Yuhao tertawa dan tiba-tiba mencium tajam di mulut ayahnya. Ayah Su Yuhao konyol. Poh. Hahaha. Hahaha, Su Yuhao terus terkikik keras di seluruh villa. Sementara Su Yang membeku di sana, tidak bergerak. Saat malam tiba, Carlos meninggalkan rumah Liona dan naik bus kembali. Dan Omi datang ke kamarnya untuk mandi.
Liona di depan komputer di ruangan itu. Pada pencarian untuk waktu yang lama. Dan akhirnya memutuskan. Terbuka, hadiah hari tahun baru. Langsung untuk mengirim Omi coklat. Pada saat ini, Su Meiqian baru saja pulang kerja dan melihat saudara perempuannya seperti Suyan. Kapan kita bisa mendapatkan hubungan yang terjadi? Kamu juga berusia 17 tahun. Bakat seni bela diri Omi sangat tinggi. Jika kamu jatuh cinta padanya, aku sangat mendukungmu. Su Meiqian berkata. Su Meiqian sangat ingin mengatur saudara sekelasnya dengan Omi. Karena pemahaman seni bela diri Omi sangat dihargai oleh Su Meiqian. Suyan menekankan. Kakak, bisakah kita berhenti marah? Ada apa, Omi dan aku? Itu tidak mungkin. Dengan postur dan kekuatan seni bela diri, apakah ada orang kedua di sekolah yang lebih cocok untuknya? Su Meiqian benar. 4 bunga sekolah lainnya. Hanya Samira yang bisa melakukan seni bela diri. Tetapi seni bela diri Samira bahkan tidak cukup baik untuk mencapai 10 ahli jenius teratas. Suyan, di sisi lain, adalah seorang jenius berbakat. Dan kecantikan sejatinya menawan Su Meiqian. Dan dia dan Omi jelas merupakan pasangan terbaik satu sama lain. Inilah alasan mengapa Su Meiqian begitu percaya diri untuk mengatur saudaranya bersamanya dengan Omi. Su Meiqian bertanya, Yan, ini tidak seperti kamu belum membiarkan Omi tahu wajah aslimu, kan? Su Yan menganggukkan kepalanya. Su Meiqian merenung. Yan aku sudah melakukan sinkronisasi. Tidak bisakah Omi wajah aslimu? Atau yang lain? Dengan wajah manusia jelekmu, bagaimana Omi akan jatuh cinta padamu? Su Yan berkata, Kakak, bukan karena aku tidak menunjukkan wajah asliku pada Omi. Tapi aku khawatir. Setelah melihat wajah asliku, aku khawatir apa yang dia lihat dalam diriku bukanlah orangku, tapi penampilanku. Aku tidak ingin itu. Jika Omi bisa jatuh cinta padaku sekarang, aku kemudian akan memberikan kejutan dan membiarkan dia melihat wajahku yang sebenarnya. Apakah itu akan lebih romantis dan hubungan yang lebih kuat? Kalau tidak, satu-satunya hal yang dia adalah penampilanku. Su Meiqian tidak bisa berkata-kata. Tapi sepertinya masuk akal. Tapi masalahnya tidak mungkin Omi akan jatuh cinta dengan jelek seperti itu. Omi baru saja selesai mandi dan turun ketika dia menerima panggilan telepon yang aneh. Halo, siapa itu? Ini aku, Su Meiqian. Suara Su Meiqian datang dari telepon. Omi tertegun. Bagaimana Su Meiqian mengetahui nomor teleponnya dan bagaimana dia bertemu? Apakah itu karena malam? Apakah Anda terlambat memukul Su Yuho? Kapten Su, apakah kamu masih belum bisa menunda ini? Ada sesuatu yang tidak bisa menunggu sampai besok. Su Meiqian merenung. Jangan gugup. Aku tidak mencarimu karena kamu telah melakukan sesuatu. Aku punya sesuatu yang ingin aku berdiskusi denganmu. Apakah kamu bebas sekarang? Keluar malam ini dan aku akan mengajakmu makan malam dan membicarakan sesuatu di sepanjang jalan. Omi kehilangan kata-kata. Dia dan Su Meiqian. Sepertinya mereka tidak memiliki persahabatan yang baik. Kapten Su, apakah saya mendengarnya dengan benar? Anda mengundang saya untuk makan malam. Su Meiqian terengah-engah. Aku hanya mengajakmu makan malam secara sepintas. Membicarakan banyak hal adalah hal utama. Apa? Tidak memberiku wajah itu. Setelah disarankan, Omi tidak bisa menebak apa yang ingin dibicarakan Su Meiqian di dekatnya. Jadi dia setuju. Su Meiqian berkata bahwa dia akan menemuinya pada pukul 7 di pintu masuk dunia Tangchao. Bagus. Omi kemudian berkata kepada Liu Chenming. Paman Liu, aku punya sesuatu untuk keluar sebentar. Jadi aku tidak akan makan di rumah malam ini. Kapten Su itu dia bilang dia mengundangku makan malam. Jadi aku akan keluar sebentar. Willow Chenming tercengang. Mengapa Su Meiqian cukup baik mengundang Omi makan malam? Liona kebetulan turun dan bertanya dengan gugup. Apakah Su Meiqian naksir kamu? Liu Chenming memandang putrinya dan berkata dengan marah. Sianger, jangan bicara omong kosong. Akan buruk jika Kapten Su mendengarmu. Kapten Su adalah kecantikan nomor 1 di kota Linjiang. Aku tidak tahu berapa banyak pengagum yang ada. Dan Omi hanyalah seorang siswa sekolah menengah. Bagaimana mungkin dia bisa melihat, maaf, Omi. Aku tidak bermaksud begitu. Omi tersenyum. Tidak apa-apa. Paman Liu, apa yang kamu katakan adalah kebenaran.
Su Meiqian adalah dewi dari banyak pria. Bagaimana dia bisa menarik perhatianku? Liu Chenming tersenyum canggung. Omi pergi ke tujuannya. Dunia Tangchao. Dunia Tangchao adalah kota makanan dengan banyak makanan lezat. Dan rumah Su Meiqian tidak jauh dari sini. Jadi dia memilih untuk bertemu di sini. Ketika Omi tiba di dunia Tangchao, Su Meiqian sudah menunggu di pintu depan. Omi melihat Su Meiqian lagi dan tidak bisa membantu tetapi berfantasi tentang hari itu. Jantung tiba-tiba berdenyut-denyut tanpa bisa dijelaskan. Perusahaan telah dalam proses mengembangkan produk terbaru perusahaan, yang merupakan produk baru yang akan diperkenalkan ke pasar. Omi dengan paksa menekan denyut jantung dan berjalan. Kapten Su, aku mengira menunggu. Baiklah, ayo masuk, Su Meiqian berkata dengan wajah acuh tak acuh. Su Meiqian duduk di toko khusus di kota makanan dan memesan meja. Omi bertanya, Kapten Su, apa yang ingin Anda bicarakan dengan saya? Su Meiqian berkata, tentang adikku. Tapi tidak terburu-buru sekarang. Ayo makan dulu dan bicara setelahnya. Oh, ketika Omi sedang makan, dia selalu tidak bisa membantu tetapi melirik payudaranya. Su Meiqian, lagi pula, dia telah melihat sebelumnya dan akan selalu berfantasi tentang mereka. Su Meiqian memelototi Omi dan berkata, tidak bisakah kamu menunjukkan rasa hormat? Jangan terus memaksakanku. Apakah payudara wanita begitu mudah untuk dibidik? Omi tersenyum canggung. Maaf, Kapten. Lupakan saja. Mengingat kamu masih seorang siswa dengan ujung ekor pubertas. Aku tidak akan merepotkanmu. Lain kali jangan terlalu kasar. Su Meiqian tidak tahu mengapa. Sedikit khawatir tentang payudara Omi yang ditujukan padanya. Sebelum dia sepertinya tidak peduli dengan orang-orang yang pendahulunya. Saya tidak tahu mengapa dia selalu peduli dengan 2 hari terakhir ini. Apalagi, ketika orang-orang mendekatkan payudaranya. Dia akan selalu memikirkan One David Reddas. Apakah karena setelah dilihat oleh One David Reddas malam itu, dia mulai menjadi khawatir. Tidak ingin dibanggakan oleh pria lain. Su Meiqian juga tidak bisa memahami perubahan ini dalam pikirannya sendiri. Terima kasih sudah mendengarkan novel Cerita Raja dari Segala Raja. Sampai jumpa di novel selanjutnya.